Eh, Kami lanjutkan. Ya. 21. Oke. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pra-peradilan secara substansial adalah Jaksa terdiam. Tentunya Dr. Tifa mengajukan banding terhadap jaksa yang kembali mengadakan atau menggugat Dr. Tifa sesuai dengan perintah arahan Jokowi untuk memenjarakan kedua orang, yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa, teman-teman semuanya. Dan juga hakim mengatakan jangan pernah ada suap dan juga gratifikasi dari siapapun kepada jaksa yang kembali menuntut Dr. Tifa. Kita saksikan dulu video berikut ini, teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan like channel ini. Bantu tembuskan 100.000 subscriber. Kita langsung masuk ke dalam video sidang Dr. Tifa. Kami lanjutkan. Ya. 21. Bahwa berdasarkan pasal Oke. 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pra-peradilan secara substansial adalah instrumen pengawasan pengadilan atau judicature atas tindakan penyidik dalam penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. 22. Bahwa tindakan termohon yang melimpahkan kembali perkara yang sudah diputus batal demi hukum oleh putusan telah dengan sekedar memperbaiki dakwaan serta tetap menyematkan status terdakwa kepada pemohon adalah tindakan administratif prosedural atau procedural act yang cacat hukum, melanggar due process of law dan merampas hak asasi pemohon. 23. Bahwa berdasarkan doktrin judicial scrutiny, pengadilan tidak boleh membiarkan sebuah tindakan aparatur penegak hukum yang secara nyata merugikan hak konstitusional warga negara luput dari koreksi peradilan hanya karena kekuatan teks undang-undang. 24. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status hukum pemohon setelah surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum telah dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan yang berwenang. Kepastian hukum tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara bagaimana dijamin dalam prinsip negara hukum. Sehingga tidak boleh terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum seseorang setelah suatu tindakan penuntutan dinyatakan tidak sah. 25. Bahwa dengan dinyatakan surat dakwaan batal demi hukum, maka secara yuridis dasar yang digunakan untuk membawa permohonan ke tahap pemeriksaan di persidangan telah kehilangan kekuatan hukum. Akibat hukumnya, proses penuntutan terhadap pemohon menjadi tidak mempunyai landasan hukum yang sah, sehingga status pemohon sebagai terdakwa tidak lagi memiliki dasar hukum untuk dipertahankan. 26. Lebih lanjut, batalnya surat dakwaan tersebut tidak hanya berimplikasi terhadap hapusnya status pemohon sebagai terdakwa, tapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap status pemohon sebagai tersangka. Hal ini karena penetapan status tersangka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses peradilan pidana yang berujung pada pelimpahan perkara dan penyusunan surat dakwaan. Ketika surat dakwaan sebagai dasar penuntut telah dinyatakan batal demi hukum, maka keberlanjutan status tersangka yang menjadi dasar lahirnya penuntutan tersebut juga patut dinyatakan gugur demi hukum, kecuali terdapat penetapan baru yang dilakukan berdasarkan prosedur dan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan dilakukan kembali sejak dari awal. 27. Oleh karena itu, demi menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia dan tegaknya asas due process of law, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui pra-peradilan menyatakan bahwa dengan batal demi hukumnya surat dakwaan jaksa penuntut umum, status pemohon sebagai terdakwa maupun sebagai tersangka tidak lagi memiliki dasar hukum yang sah dan karenanya harus dinyatakan gugur demi hukum. B. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas,
maka pemohon mengajukan permohonan pra peradilan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Oke. Menerima dan mengabulkan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan termohon dalam menafsirkan dan menggunakan pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 sebagai dasar pelimpahan kembali perkara Iya. pasca putusan sela adalah cacat hukum, bertentangan dengan asas due process of law dan tidak sah secara hukum. Oke. 3. Memerintahkan termohon untuk mematuhi hukum acara dengan menempuh instrumen perlawanan ke pengadilan tinggi bagaimana diwajibkan oleh pasal 206 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan bukan melakukan perbaikan surat dakwaan secara sepihak. 4. Menyatakan bahwa status hukum pemohon Fauzia Suma pasca dijatuhkan putusan sela nomor 301 garing pit titik B garing 2026 garing PN titik Jakarta titik tim adalah bukan sebagai terdakwa maupun juga bukan sebagai tersangka. 5. Menyatakan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B 5645 garing APB garing sel garing EO titik 2 garing 07 garing 226 tertanggal 27 Juli 2026 yang diterbitkan termohon batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada atau apabila hakim tunggal pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian permohonan pra peradilan ini kami ajukan. Tim pembela tim advokat Dr. Tifa Fauzia, Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SH MBA dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak Hakim yang mulia, ada perubahan pada petitum halaman 6 pada petitum 2 yang semula menyatakan tindakan termohon dan seterusnya menjadi menyatakan bahwa proses penuntutan yang dilakukan oleh termohon dalam menyusun surat dakwaan terhadap pemohon telah dilakukan secara melawan hukum dengan melanggar pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP Jo putusan sela nomor 301 garis miring B garis miring 2026 PN Jakarta Timur tanggal 21 Juli 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian halaman 7 pada petitum nomor 3 semula berbunyi memerintahkan termohon untuk mematuhi hukum acara dan seterusnya menjadi menyatakan penetapan status pemohon setelah putusan sela nomor 302 B 2026 PN Jakarta Timur tanggal 21 Juli 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai tersangka adalah melawan hukum. Kemudian pada halaman 7 pada angka 4 kami ganti menjadi memerintahkan termohon untuk mematuhi hukum acara dengan menempuh instrumen perlawanan ke pengadilan tinggi sebagaimana diwajibkan oleh pasal 206 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Yang semula urutan nomor 4, 5, 6 kami ganti menjadi urutan nomor 5, 6 dan 7. Demikianlah perbaikan ini kami buat atas perhatian yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Oke. Begitu ya. Baik, permohonan sudah dibacakan. Kemudian agenda kita sidang besok pagi adalah jawaban. Kemudian jika para pihak baik pemohon maupun termohon menghendaki menggunakan haknya replik dan duplik,
akan kita Oke. laksanakan satu hari yang sama besok. Jadi jawaban kita skos, replik, skos, duplik. Hari yang sama ya. Hari yang sama. Kemudian untuk soft copy ya, terkait perubahan jawaban replik duplik nanti silahkan dikirim ke email ruang sidang utama. Setelah sidang saya tutup silahkan untuk segera dikirim. Kemudian saya sebagai hakim pemeriksa perkara ini akan menyampaikan bahwa dalam penyelesaian perkara ini tidak transaksional, tidak ada suap, tidak ada gratifikasi, tidak ada pemberian apapun. Para pihak dilarang menghubungi pejabat peradilan, pegawai peradilan hanya untuk menang. Mari kita jaga harkat martabat persidangan dengan tidak melakukan tadi suap, gratifikasi, pemberian janji atau apapun. Jika ada pihak yang mengatasnamakan hakim bisa memenangkan perkara ini, saya pastikan itu penipuan. Silakan laporkan surat itu ke Mahkamah Agung. Jadi mari kita jaga ruang sidang ini dengan pembuktian, dengan bermartabat, dengan terhormat. Bisa dipahami kuasa termohon? Kuasa termohon, sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan silakan. Bila diperkenankan pada acara replik duplik, apakah diperkenankan kami menanggapinya secara lisan? Replik duplik dalam pra peradilan itu hukumnya sunnah. Kalau mau digunakan silakan, kalau tidak digunakan tidak jadi masalah. Jadi kalau kuasa pemohon ingin menghadapi secara lisan, kita catat. Kalau mau menghadapi secara tertulis, kita kasih waktu. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Cukup. Bapak, mohon maaf Pak, porsinya nggak cukup, jadi ini tetap kita anggap duduk di depan ya, tidak usah dipermasalahkan panjang kali lebar. Silakan Pak, ke ruang email Pak, nanti silakan di foto saja, ini ada alamat email. Termohon. Oke. Dari termohon ada lagi yang mau disampaikan? Iya. Jadi besok pagi saya ada 2 sidang pra peradilan. Jadi sebelum sidang Bapak Ibu tadi saya sudah sidang pra peradilan, itu saya agendakan jam 9.30. Agenda saya besok yang Mabes Polri itu bukti surat dan ahli dari termohon. Nah, oleh karena itu untuk sidang pra peradilan yang ini nanti akan kita sidangkan ya jam 11. Jadi supaya tidak terlalu pagi dan lama menunggu jadwal sebelumnya. Jam 11, begitu ya kuasa pemohon, pemohon. Jadi silakan sebelum jam 11 sudah ada di lingkungan pengadilan. Begitu. Jadi untuk sidang kita hari ini itu kita tunda besok pagi jam 11 jawaban termohon. Sidang ditutup. Pak Lukas, tadi kan di dalam kan Bapak sempat menyampaikan ada 15 anomali. Lalu kalau pada saatnya nanti UGM akhirnya membuka, apa sih yang mau ditunjukkan ke publik, Pak Lukas? Ya, bahwa anomali-anomali itu terbukti, ada inkonsistensi, ada kejanggalan,
ada ketidaksinkronan. Tapi kan kenapa kita simpan dulu? Karena kan kita menunggu bukti-bukti yang lebih akurat dulu. Jangan-jangan itu juga indikasi-indikasi awal aja. Dan kita tetap konsisten dengan metode kita, berbasis pada bukti. Sekuat apapun indikasi atau persepsi atau asumsi tidak bisa kita jadikan bukti. Karena itulah karena kita mengecam perdebatan yang sentimen ini, bukan tidak ada argumennya kan, berdasarkan opini, selera, subjektivisme dan sebagainya. Jadi ya kita tetap konsisten. Tapi yang saya sebutkan 3 contoh itu sangat jelas. Jadi agak fatal itu. Jadi kalau ada mahasiswa yang sampai tidak tahu dulu kuliah di jurusan apa itu, kalau mengutip Haji Romai Rama, terlalu. Oke, Pak Lukas, sesuai dengan tema Rakyat Bersuara malam ini, kalau ijazah itu sudah ditunjukkan, apakah kasus ini akan selesai menurut Pak Lukas? Belum, ini gini, kesalahannya adalah bukan cuma menunjukkan, tapi bisa diteliti. Yang disebut dengan forensik itu tadi, forensik dokumen. Jadi harus dibentuk tim independen yang disepakati kedua kubu, atau yang dibentuk oleh tim independen. Tim independen ini yang bekerja, yang percaya apapun hasil penyelidikan mereka menyangkut metadatanya ijazah itu harus dipercaya, dan setelah itu baru itu jadi bukti. Dan kasus ini bisa selesai setelah itu. Apapun. Oke. Terima kasih Pak Lukas. Pak Bonato Silalahi. Apa tuh? Sesuai dengan tema Rakyat Bersuara malam ini, jika dokumen sudah ditunjukkan, apakah kasus ijazah ini bisa selesai? Ya enggak lah, saya enggak. Mungkin kasus kalau Mas Roy mungkin selesai. Karena artinya fitnah atau asli atau tidak itu mungkin sudah diputuskan hakim. Oh, dengan penjelasan pengertian ijazah tadi itu yang Pak Bono jelaskan ya. Iya, kalau saya enggak, saya akan lanjut karena harus ada proses autentikasi di ANRI atau lembaga kearsipan daerah. Ya silakan mereka berproses. Perdata jalan terus, pidana ya urusan mereka. Meskipun aku tahu hakim pasti nanti tidak akan mau mengurusi ijazah karena nggak ada urusannya. Dia hanya bilang sesuai dengan hasil pemeriksaan Bareskrim, nah bla 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 bla, ini ijazah asli. Anda berarti memfitnah karena Anda tidak bisa buktikan. Begitu ya. Itu. Tapi ijazah itu tidak akan diproses dengan fair. Itu adalah asli atau tidak. Kenapa? Ya kan ini bukan persidangan perdata, bukan juga persidangan pun. Nanti kalau UGM sudah memberikan dokumen itu semua ke saya, itu akan masuk ke petun. Di situ nanti kita akan gugat ijazah itu, kita batalkan ijazah itu. Kalau memang benar seperti isu-isu selama ini, skripsinya nggak benar, kita bisa batalkan. Karena publik itu lebih hebat daripada UGM macam segala. Kalau memang salah ya publik bisa gugat, ya kan? Itu. Pak, ini kan Bapak juga menjadi penggugat ya di beberapa pengadilan-pengadilan. Bukan jadi, cuman satu-satunya penggugat cuman saya. Urusan ijazah ini sisanya Roy Roy Tiba kan digugat. Oke, beda ya? Beda, aku penggugat. Boleh nih Pak di-sharing apa agenda-agenda ke depannya Pak? Misalnya untuk mengundang teman-teman yang mau hadir, apa aja nih Pak? Saya itu banyak gugatan, ada 6 terkait ijazah ini. Yang petun itu sudah kita masukkan lagi, itu petun pembatalan penggunaan ijazah itu. Fotokopi ijazah terlegalisir. Itu di mana Pak? Di Petun Jakarta Timur. Di Jakarta. Di pengadilan negeri ada 2. PMH, perbuatan melawan hukum. Dengan tergugat semua KPU dan semua Bawaslu serta UGM dan 2 dekan. Ya. Terus di DKPP juga kita gugat. Oh ya, DKPP kode etik. Nah, jadi pelaku penerima ini ya kita harus hukum. CLS juga nanti kita di sidang gugatan CLS kita gugat ANRI, Lembaga Kearsipan Daerah dan KPU juga supaya
mencari arsip yang hilang karena mereka bisa dipidana 10 tahun. Nah, nanti ke depannya kita juga akan gugat namanya kelalaian. Kita gugat nanti KPU untuk perbuatan kelalaian, ya, tindakan lalai yang merugikan orang lain. Gitu. Itu ada sanksinya apa, Pak? Iya. Kelalaian bisa, ya kalau saya tergantung kita. Oh, tergantung dari. Kalau saya sih nggak nuntut aneh-aneh lah, minta maaf aja lah. Oh ya, oke. Bagi kita kan ya udahlah, orang timur nggak pernah hukum gituan, ya kan? Cukup ngaku bersalah, minta maaf, perbaiki. Yang penting ini semua menjadi clear aja gitu ya, Pak ya, tujuan Pak Bona ya. Correctiveness ke depannya ya ini harus dirubah. Jangan kebijakan ini jalan terus dan bolong. Gitu. Dan supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi ya, Pak. Iya, jangan lagi ada generasi ke depannya ribut-ribut dijajah bertahun-tahun. Oke. Gitu. Satu lagi terakhir, MK. Ya boleh. Mahkamah Konstitusi, kita nanti ke situ juga. Memperbaiki undang-undang pemilu. Oh. Nah ya, gitu. Pokoknya kita gerakannya memang gerakannya perdata sama tun. Oke. Nanti langkah update di infoin ya, Pak. Kan sudah bisa Biar kita datang. liput. Ah, Ya. iyalah. Enggak buat kedepannya. Oh pasti. Siap. Makasih Pak Bona. Oke, langkah update, jangan lupa like, subscribe. Makasih. Pak Bona juga punya TikTok. Jangan lupa di Enggak. Iya. di Nggak follow. ngerti aku malah pusing. Itu karena ini aja itu apa disuruh-suruh ikut-ikut, ya udahlah. Oke. Siap. Makasih Pak Bona. Pak Roy, ini banyak pertanyaan nih dari netizen. Dokter Tifa sudah hijrah. Apakah Pak Roy akan hijrah? Makanya tadi di Rakyat Bersuara, di tengah-tengah main wayang, saya tegaskan komitmen saya tadi di memainkan wayang Kanjeng tadi, bahwa kita akan tetap mengejar ijazah. Bahkan mungkin kita akan pakai kalimat kita akan lawan gitu. Wah, akan lawan ijazah. Jadi terus ya, jangan khawatir. Insya Allah kita akan terus istiqomah, tetap terus bergerak untuk membongkar ini. Apalagi saya berterima kasih. Sekarang teman-teman yang tadinya melakukan penelitian senyap sekarang sudah mulai speak up. Terima kasih kepada Bon Jovi, ya, Bu Leonie Lydia, Pak Lukas Suwarso, dan juga kemudian Pak Herman, tambah juga kepada Pak Bonatua yang terus bergerak. Dan saya yakin nanti akan ada banyak lagi peneliti-peneliti independen yang lain yang juga akan membongkar ini. Seperti Jadi Bu kita Mercy terus, Siomi ya, Bu ya. Mercy Siomi juga muncul meskipun itu soal Gibran ya. Oh iya beda, maaf. Beda, tapi nggak apa-apa. Iya. Karena yang soal Gibran kan ada juga Pak Subhan Palal. Oh iya, Pak Subhan Palal. Kemudian ada juga tokoh juga Prof Denny Indrayana. Ya. Menawarkan 100 juta kan gitu. Jadi bagus lah Sayembara. untuk sayembara, dan 100 juta itu ini baru bisik-bisik. Kemarin ketika saya melakukan podcast di sebelah ya di Obor Rebon Obor Rakyat itu. Nah, itu teman dari sana, oh kita tambahin nanti Mas Denny. Nah, jadi akan lebih banyak lagi nanti yang membongkar soal kayak gini. Jadi doakan saja, dan teman-teman juga terima kasih sekali lagi atas supportnya. Teman-teman dari media, YouTuber, dan juga dari podcast yang lain, terima kasih ya. Pokoknya kita terus bersama dan terus kita berikan penguatan juga. Kebetulan kita ngobrol ini besok pagi Dr. Tifa akan memasuki pra peradilannya yang pertama. Jadi kita akan lihat bagaimana permohonan yang dilakukan oleh Dr. Tifa, dan moga-moga ya kemudahan atau katakanlah peluang yang bisa dimanfaatkan di KUHP baru ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya kira itu dulu. Oke, Ya. terima kasih, Oke, Pak Roy. makasih Mbak Ana, makasih juga semua. Michael Sinaga, seorang podcaster. Berarti nanti wawancara Refli Harun juga dong. Oke. Ya udah lama-lama ya Pak. Oke, Bang Michael Sinaga yang saat ini sering warawiri di ini nih layar kaca ya. Bang Mike, gimana nih kita habis nonton Rakyat Bersuara yang berjudul Ijazah Jokowi harus dibuka. Apakah kasus akan selesai jika ijazah ini sudah dibuka? Menurut Bang Michael gimana? Menurut pengamatan saya pribadi, di sini kan udah banyak sekali pengadilan-pengadilan yang dihindari oleh Joko Widodo alias Jokowi. Ya bukan Joko Widodo lah, Jokowi. Ya. Karena selama ini mereka selalu menghindari hadir di ijazah dan selalu menghindari membawa ijazah yang asli gitu kan. Sudah ada Bambang Tri, sudah ada Gus Nur dan lain-lain. Nah, sekarang sudah ada beberapa pengadilan lagi nih. Contoh DKPP kemarin. DKPP itu saya acungkan jempol,
karena semua komisioner KPU termasuk ketua KPU yang sekarang menjabat hadir di situ. Berarti mereka menganggap ini sesuatu yang serius untuk bangsa dan negara, dan memang ijazah ini patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan, patut dipersoalkan gitu loh. Kenapa sudah membuat gaduh selama setahun lebih? Bahkan katanya kalau dari Bambang Tri 2015. Berarti sudah 10 tahun lebih, 11 tahun lebih. Ya kan? Apakah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, juga merasa ini harus diselesaikan? Ternyata iya. Nah, sekarang kita menunggu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat besok di Pak Bonatua dan Pak Subhan Palal. Apakah mereka juga sama, berpikir yang sama bahwa ini juga harus segera diselesaikan? Karena memang saya tekankan sekali lagi nih, seperti saya katakan di beberapa tempat lainnya, bahwa persoalan ijazah ini bukan kasus Roy Suryo. Nah, kecuali abang ini nih yang ini. Nah, persoalan ijazah ini bukan kasus Roy Suryo, tapi pembuktian ijazah itu adanya di sidang perdata sebenarnya. Jadi di sidang perdata itu enak, nanti kita bisa tanya, ayo kita kita buktikan dulu pakai laboratorium forensik dan lain-lain gitu kan. Seperti sidang masalah tanah misalnya. Kita analogikan masalah tanah. Sertifikat asli palsu itu apakah di sidang penyerobotan tanah? Tidak. Sidang penyerobotan tanah itu membuktikan si seseorang itu menyerobot tanah apa tidak. Misalkan ada orang tinggal di sebuah lokasi tanpa izin gitu kan. Nah, tapi sertifikat palsu atau asli itu ada di perdata. Jadi harusnya menurut saya carilah pakar-pakar keaslian dokumen, keaslian tanda tangan, keaslian cap, keaslian materai dan lain-lain, dan itu semuanya ada, tinggal dihadirkan di sebuah sidang perdata, tinggal hakimnya mau masuk ke pembuktian, akan selesai ini. Nah, mungkin Pak Prabowo yang bisa agak-agak colek-colek dikit ke entah itu Mahkamah Agung, entah itu Menko Polhukam atau siapapun yang menunjukkan bahwa Pak Prabowo ingin persoalan ijazah ini selesai. Gitu Mas Michael? Iya. Terima kasih Mas Michael. Udah cukup? Oke. Jadi teman-teman, bagaimana menurut kalian mengenai sidang pra-peradilan Dr. Tifa, yang mana Dr. Tifa mendesak jaksa agar bisa banding dan agar Dr. Tifa tidak dipenjarakan dan dituntut dengan berbagai macam tuntutan sesuai dengan perintah Jokowi, teman-teman semuanya, untuk memenjarakan Roy Suryo dan Dr. Tifa hanya karena perihal masalah sepele ijazah palsu Jokowi. Kalau memang ijazah tersebut asli, tunjukkan dong ya, sebagai Anda mantan presiden.